卑鄙的杂碎！本少主不许先着了大火！人鸟的火焰都奈何不了我。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di alur cerita Nitian Zizun. Pasti sudah pada penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Oke, jangan banyak basa-basi lagi, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Di episode kali ini, orang-orang yang hadir saat seleksi Sekte Suci Huangfu memperdebatkan siapa yang akan bertahan, Tuan Muda Kota atau Tuan Muda Liang. Mengingat keduanya merupakan genius di kota Yunxing, maka akan sulit menentukannya. Tan Yuan masih baik-baik saja. Hal ini membuat orang-orang tidak percaya. Dia yang berada di tingkat 7 masih bertahan, padahal umumnya yang sudah di tingkat 8 pun akan mati. Sekarang tersisa 2 genius di tingkat 9 dan Tan Yuan di tingkat 7. Tan Yuan justru kesal karena harimau es tidak meningkatkan kekuatannya. Dia ingin menyerap kekuatan es dari harimau itu agar kekuatan api es Hongmeng miliknya sampai di tahap pertama. Jika sudah sampai di tahap itu, maka dia dapat mengontrol api dan es yang keluar dari tubuhnya. Seleksi sudah memasuki menit terakhir. Tekanan semakin diperkuat dan akan semakin berat. Tan Yuan bisa saja berlutut untuk mengurangi tekanannya, tapi dia tidak melakukannya karena baginya dia hanya akan berlutut di hadapan orang tuanya. Selama kakinya tidak hancur, dirinya tidak akan pernah berlutut. Dia sangat tangguh, dia semakin memperkuat pertahanannya. Harimau itu juga memperkuat tekanannya. Tuan Muda Kota dan Tuan Muda Liang berteriak sehingga membuat ayah keduanya khawatir. 爹，您别担心。爹，孩儿没事。 Orang-orang mengira mereka sudah mati, tapi mereka mencoba bertahan. Mereka heran dengan kekuatan Tan Yuan yang dapat bertahan dari api. Tuan Muda Kota dan Tuan Muda Liang sudah di tingkat 9, sedangkan Tan Yuan baru di tingkat 7. Pasti Tan Yuan yang akan mati. Kedua Tuan Muda mencoba mengganti posisi. Sementara itu, Tan Yuan menyerap api dari si harimau. Dia berkata gunung api surgawi kuno pun tidak akan dapat mengalahkanku. Setelah cukup lama, perlahan ketiganya hancur. Tan Yuan sudah tidak kuat. Dia berpikir mengapa waktunya tak kunjung berakhir. Akhirnya si harimau pun pergi dari sana. Tan Yuan yang berada di tingkat 7 tidak mati. Hal ini sulit dipercaya. Kali ini ada 3 murid yang selamat. Hal yang sangat jarang terjadi. Pernah terjadi, tapi sudah ratusan tahun yang lalu. Mereka bertiga lulus bersamaan, tapi aturannya hanya 1 orang yang bisa menjadi murid, sehingga perlu dibuat tes tambahan untuk melihat siapa yang paling kuat. Tan Yuan akan bertarung dengan 2 genius dari kota Yunxing. Meng Yi tidak menyangka akan hal ini. Hanya ada 1 tempat di sini, jadi mereka akan bertarung sesuai undian. Sang wali kota menguji Tan Yuan. Dia berkata, anaknya yang harus menjadi murid Sekte Suci Huangfu. Wali kota pun menawarkan hadiah yang besar untuk Tan Yuan apabila dia mau mengalah saat bertarung melawan putranya. Tapi Tan Yuan menolak. Wali kota pun kesal. Kemudian dia menghampiri Tuan Muda Liang dan berkata bahwa anaknya berusia 16 tahun yang merupakan kesempatan terakhirnya masuk ke Sekte Suci Huangfu. Liang masih berusia 15 tahun sehingga masih ada kesempatan di tahun depan dan langsung lolos tanpa harus melawan anak wali kota lagi. Ayah Liang menanyakan kesanggupan putranya melawan Tuan Muda Kota. Dia menjawab hanya 30% saja.
Sang ayah kemudian menyuruhnya berhenti dan mengikuti seleksi di tahun depan. Liang pun setuju dengan syarat dirinya diberikan 1 tambang batu roh. Wali kota terkejut. Undian pun dimulai. Wali kota masih kesal dengan Tan Yuan yang tidak mau berhenti berurusan dengannya. Wali kota berkata kelak dia akan membantai anak Tan Yuan. Dari undian tersebut, yang mendapatkan nomor 3 akan langsung masuk ke babak final, sedangkan nomor 1 dan 2 akan bertarung. Tan Yuan mendapat nomor 3. Tuan muda Liang berkata bahwa dia terluka parah dan ingin menyerah. Tuan muda kota sangat bersemangat dan tidak akan menyerah begitu saja untuk menjadi murid sekte suci Huangfu. Tan Yuan pun begitu. Dengan demikian, Tuan muda kota dan Tan Yuan harus bertarung. Tuan muda kota langsung mengeluarkan pedangnya, sementara Tan Yuan tidak bisa mengeluarkan pedang karena kekuatan spiritualnya sudah habis. Dia juga tidak bisa menggunakan langkah Hongmeng. Namun, tidak ada menyerah dalam kamus hidup Tan Yuan. Pertarungan terjadi sangat cepat. Tuan muda menganggap Tan Yuan yang tidak bisa mengeluarkan senjatanya dari cincin ruang tidak akan mampu melawannya. Pertarungan terus berlanjut. Tan Yuan sudah terkena serangan 1 kali. Dia juga terkena tendangan dari belakang. Namun, Tuan muda kota tiba-tiba merasa kesakitan. Wali kota mengingatkannya bahwa Tan Yuan memiliki tubuh yang kuat. Tuan muda kota tidak perlu ragu-ragu untuk membantainya. Dan dia pun bersiap. Meng Yi berkata bahwa menjadi murid sekte suci Huangfu sangat penting, tapi apabila sampai kehilangan nyawa, hal itu akan menjadi sia-sia. Sekalipun Tan Yuan kalah dalam pertandingan ini, sang wali kota tetap tidak akan melepaskannya, karena dia sudah berani bertarung melawan Tuan muda kota. Tan Yuan tidak akan menyerah. Tuan muda kota mengeluarkan jurus terkuatnya dan langsung dihadang oleh mata dewa Hongmeng. Tuan muda kota tidak bisa menyerang. Tan Yuan memanfaatkan keadaan ini dengan menyerangnya balik, tapi dia terkena lemparan pedang Tuan muda kota. Keduanya pun terjatuh. Tan Yuan sudah sekarat. Tuan muda kota langsung menusuknya. Tan Yuan belum menyerah dan mengeluarkan api es Hongmeng hingga menyiksa Tuan muda kota. Tuan muda kota meminta tolong. Tuan muda kota pun meminta mengampuni nyawa anaknya. Tuan muda kota pun mati. Semua orang terkejut melihatnya. Wali kota sedih melihat anaknya meninggal dan akan mengabari sepupunya soal kejadian ini. Sepupunya yang akan balas dendam pada Tan Yuan. Meng Yi menganalisa serangan fatal Tan Yuan pada Tuan muda kota. Tan Yuan tidak ceroboh dan tangguh. Meng Yi mengumumkan bahwa pada seleksi tahun ini, Tan Yuan yang akan menjadi murid sekte suci Huangfu. Sesuai aturan seleksi, semua murid yang mengikuti seleksi harus bersiap menerima kematian dan tidak diperbolehkan balas dendam serta membuat masalah dengan keluarga Tan Yuan. Sang wali kota pun mengerti. Meng Yi akan mengantar pulang Tan Yuan ke kampung halamannya agar Tan Yuan dapat memulihkan diri terlebih dahulu sebelum pergi ke sekte. Tan Yuan mengaku baik-baik saja. Dia hanya ingin mengirim seseorang untuk memberitahu keluarganya bahwa dia sudah lulus seleksi. Meng Yi berkata bahwa nanti akan ada orang dari sekte yang mengabari keluarga Tan Yuan. Kemudian keduanya pergi menunggangi burung camar. Saudara Liang ikut berduka, tapi tak lupa menagih janji tambang batu rohnya. Wali kota memanggil pelayan dan menyuruhnya pergi ke sekte suci Huangfu untuk mengabarkan kematian anaknya pada sepupunya yang bernama Xiuer. Tujuannya agar Xiuer membalaskan dendam begitu Tan Yuan masuk ke sekte suci Huangfu. Wah, ceritanya semakin seru ya guys. Siapa yang penasaran dengan cerita selanjutnya? Mimin akan kembali lagi guys. Bye!